Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membaca kitab Nasha'ihul Ibad, yaitu terkait dengan penyakit hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah ar-rabi'ah asyarah, maqalah yang ke-14, an ba'dil hukama, dari sebagian hukama. Siapa itu hukama? Atibbaul qulub, adalah dokter-dokter hati. Wahumul aulia, mereka itu adalah para kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, atau wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, dari ungkapan ini kita dapat memahami bahwa dokter itu ada dua, ada dokter jasmani, ada dokter ruhani. Karena penyakit juga ada dua, ada penyakit jasmani, penyakit fisik, dan penyakit ruhani, penyakit batin. Apa itu penyakit fisik? Ya misalkan sakit jantung, sakit paru-paru, sakit ginjal, ya, sakit kolesterol, asam urat, asam lambung, dan seterusnya. Itu namanya penyakit jasmani. Penyakit rohani yaitu misalnya sombong, iri, ria, hasud, dengki, ujub, dan seterusnya. Itu namanya penyakit rohani. Kalau kita sakit jasmani, kita ke dokter jasmani atau dokter fisik untuk mendiagnosa penyakit kita, mengetahui sebab penyakit kita, terus kemudian kita minum obat agar jasmani kita sehat. Begitu juga ketika kita sakit ruhani, sombong, maka datangnya adalah kepada para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Kita minta nasihat, minta resep, caranya bagaimana menghilangkan penyakit ruhani, ya. Misalnya sombong, ya diobati secara ruhani, ya, diganti dengan tawadu. Ya, misalnya sifat rakus, toma, diobati diganti dengan qanaah. Misalnya penyakit ria disembuhkan diganti dengan penyakit ikhlas, dan seterusnya dari penyakit ruhani. Itulah peranan para wali Allah, para ulama al-arif billah, untuk kita berobat secara ruhani dari penyakit-penyakit batin kita. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan. Man tawahama anna lahu waliyan aula minallah qallat ma'rifatuhu billah. Siapa yang menyangka bahwa baginya ada penolong yang lebih utama dari Allah, maka qallat ma'rifatuhu, sedikitlah ma'rifahnya, billah, dengan Allah. Jadi orang yang seperti itu, ya, yang menyangka, ya, bahwa ada yang lebih utama, ya, dari Allah sebagai penolong, maka ma'rifah kita kepada Allah itu masih tipis atau masih sedikit. Wal makna, artinya menurut Imam An-Nawawi, man zonna, siapa yang menyangka, anna lahu nasiron, bahwa baginya nasiron, penolong, akrobu, lebih dekat, minallah, dari Allah, wa aksaru, dan lebih banyak, nusrotan minhu, ya, lebih banyak menolongnya dari Allah, fa innahu, maka sesungguhnya orang itu lam ya'rifillah ta'ala, belum ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari statement ini, ya, dari ungkapan ini dijelaskan bahwa kita seharusnya menyadari bahwa yang paling dekat
pertolongannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling banyak menolong kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selain Allah, ya. Jadi ketika kita misalnya ya dapat nikmat, itu adalah semua pemberian Allah, pertolongan Allah. Kita bisa tidur, ya, itu adalah anugerah Allah. Kalau kita tidak bisa tidur, maka kita pergi ke dokter minta obat tidur. Berarti nikmat tidur itu hilang pada diri kita. Nikmat tidur, ya, tidur pulas, itu adalah nikmat dari Allah. Itulah pertolongan Allah. Kemudian di pagi hari kita bangun, ya, segar bugar, panjang umur, hidup kembali, itu adalah pertolongan Allah. Kemudian kita ke kamar mandi, ya, kita mandi atau berwudu, itu air dari Allah, pertolongan Allah. Kemudian kita menghirup udara segar di pagi hari, itu adalah oksigen dari Allah. Kemudian kita sarapan, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita pakai baju misalnya setelah mandi, itu juga anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertolongan yang paling banyak itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang utama dari penolong itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena itu kita harus menyadari bahwa yang banyak memberikan pertolongan kepada kita, yang banyak memberikan nikmat kepada kita, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalaupun ada orang menolong, itu adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kita harus memantapkan di dalam hati kita bahwa yang paling dekat dan paling banyak pertolongannya kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan, wa man tawahama annalahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu binafsihi. Siapa yang menyangka bahwa baginya ada musuh yang paling berat dari dirinya sendiri atau dari nafsunya sendiri, maka orang tersebut sedikit makrifah tentang dirinya. Tafsirannya atau syarahnya dari Imam An-Nawawi, wa man zonna, siapa yang menyangka annalahu aduwan, bahwa dia mempunyai musuh aqwa, yang lebih kuat, min nafsihi, dari nafsunya sendiri, al ammarah wal lawamah, baik nafsu ammarah dan nafsu lawamah, fa innahu lam ya'rif bin nafsahu, berarti dia tidak kenal dirinya sendiri, ya. Man aropa nafsah aropa robbah, siapa yang kenal dirinya nanti akan kenal Tuhannya, penciptanya. Nah, dari sini, ya, berarti kita harus menyadari bahwa musuh kita yang paling kuat adalah nafsu kita sendiri, ya. Musuh kita yang paling berat adalah nafsu kita sendiri. Kenapa? Karena nafsu kita ada di dalam diri kita. Karena nafsu itu karakternya selalu mengajak kepada perbuatan jahat. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa sungguh mengajak kepada perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan jahat. Jadi kita, ya, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ruh dan nafsu. Ruh itu mengajak kepada kebaikan, nafsu itu mengajak kepada keburukan. Fa'alhamaha fujuroha
wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan ya kepada diri kita ya fujuroha sifat fujur, sifat jahat, wa taqwaha sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah menyadari bahwa nafsu itu adalah musuh kita yang paling kuat, maka kita harus memanage nafsu kita ya. Kita didik nafsu kita agar bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita didik nafsu kita ya agar mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala, cinta akhirat ya, cinta kepada kebaikan. Kita manage nafsu kita ya, kita didik nafsu kita dengan cara apa? Dengan cara zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pansurna alal qaumil kafirin, tolong kami Allah dari nafsu yang selalu ingkar kepadamu. Nah itu nafsu ini ya hakikatnya adalah selalu mengajak kepada perbuatan jahat. Nafsu al-ammaroh yaitu nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan. Nafsu lawamah yaitu nafsu yang kadang-kadang mengajak kepada kejahatan, kadang-kadang mengajak kebaikan ya. Nafsunya kita harus tingkatkan menjadi nafsu mutmainnah ya, nafsu yang tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Nah hati kita yang tenang nanti dianugerahi oleh Allah nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Pulanglah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, yang Allah ridho dan saling ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam sorgaku. Nah nafsu yang selanjutnya nafsu mardiyah, nafsu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi nafsu ini harus kita kendalikan dari nafsu ammaroh dan nafsu lawamah menjadi nafsu mutmainnah dan nafsu mardiyah, rodiyah dan mardiyah, yaitu nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan kepada makalah yang selanjutnya. Wal maqalah al-khamisah asyarah, makalah yang ke-15, an Abi Bakrin As-Siddiq, dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, fi qaulihi ta'ala, dalam memahami atau menjelaskan firman Allah Ta'ala. Apa firman Allah Ta'ala? Soharol fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan di lautan, di daratan dan di lautan. Zoharul fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Apa makna dari daratan dan lautan? Artinya Abu Bakrin fi tafsiri dzalika, Abu Bakar menafsirkan ayat tersebut. Al-bar huwa al-lisan, al-barru huwa al-lisan, wal bahru huwa al-qalbu. Fa idza fasada al-lisan baqqat alaihin nufus. Yang dimaksud al-bar ya adalah al-lisan, itu lisan. Wal bahru, dan yang dimaksud dengan al-bahru lautan, huwa al-qalbu, adalah hati. Fa idza fasadal lisan,
apabila lisan telah rusak, bisabi masalan, misalnya dengan mencaci maki, ya kata Imam Nawawi, misalnya dengan mencaci maki, bakat alaihin nufus, maka sedih atau menangis alaihi dengan sebab lisan itu an-nufus, jiwa-jiwa orang, ai al-ashas min bani Adam, manusia yang disakiti, ya, yang dicaci maki itu menjadi sedih. Al-ashab min bani Adam, manusia yang dicaci maki oleh lisan tersebut menjadi bakat, yaitu menangis atau sedih. Jadi makna fil barri, ya, di daratan itu dipahami oleh atau ditafsiri oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah al-lisan. Jadi telah nampak kerusakan lisan, ya, disebabkan oleh ulah manusia. Wa idza fasadal qalbu, dan apabila hati telah rusak, birriya'i masalan, dengan riya umpamanya, bakat alaihil malaikah, maka malaikat menjadi sedih, malaikat menangis disebabkan, ya, hati kita itu riya, hati kita itu tidak ikhlas, hati kita itu suka pamer, ya, suka ingin dapat sanjungan orang lain, ibadah pengen dipuji oleh orang atau ingin diakui oleh orang lain. Maka yang seperti itu, hati yang seperti itu menyebabkan malaikat menangis atau bersedih. Kila dikatakan al-hikmah, hikmah fi annal lisan, bahwasanya lisan wahidun itu satu tanbihun, wahidun tanbihun satu peringatan, lil abdi bagi hamba, fi annahu la yambagi ayatakallama illa fi ma yahimmuhu wa fi khairin. Hikmahnya bahwa dalam lisan itu ada satu peringatan bagi seorang hamba. Apa peringatannya? Bahwasanya hamba itu tidak seyogianya berkata-kata kecuali apa yang ada kepentingannya, ada manfaatnya, ya. Jangan lisan kita itu menyakiti orang lain, ya. Wafi khairin, yang keluar dalam lisan kita itu adalah khairin, yang baik-baik saja. Karena kalau kita lisannya seperti itu, maka lisan kita itu tidak rusak dan tidak menyakiti orang lain, yang orang lain juga menjadi sedih atau menangis disebabkan oleh caci maki kita atau kezoliman kita atau fitnah kita atau hasad kita dan seterusnya yang disebabkan oleh lisan kita yang tidak terkontrol. Wakila, dan dikatakan, satu perkataan mengatakan li'annal lisan adzakira bikulli lugatin kana dzikruhu lil madhkuril wahid huwallahu ta'ala. Karena sesungguhnya lisan yang berzikir dengan semua bahasa, maka zikirnya itu yang disebut adalah satu, huwallah, adalah Allah. Walaupun kita bahasanya banyak, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa lainnya, tetapi lisan kita ini ketika berzikir, satu ucapan adalah Allah, Allah, Allah. Yang kita sebut adalah lafzul jalalah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmahnya, ya, yang pertama, seyogianya lisan kita ini tidak berkata-kata, ya, yang buruk, ya, tetapi yang
berkeluar dari lisan kita ini sesuatu yang bermanfaat, bermakna, yang keluar adalah sesuatu kebaikan. Dan hikmah yang kedua, hendaknya lisan kita ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu mengucapkan lafzul jalalah Allah, 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 dan seterusnya sebanyak-banyaknya. Udkurullah dzikron katsira. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Wa kadzalikal qalbu, begitu juga hati, bi khilafi nahwil aini wal uduni fa innahu yata'addadu. Begitu juga hati-hati ya, berbeda dengan contohnya mata dan telinga. Fa innahu yata'addadu, karena sesungguhnya itu yata'addadu berbilang ya. Berbilang, bisa melihat apa saja mata kita, telinga kita bisa mendengar apa saja. Kila li'annal hajata ila sam'i wal basar aksaru minal hajati ilal kalam. Dikatakan karena hajat atau kebutuhan dari mendengar ya, dari mendengar dan melihat, aksaru lebih banyak, minal hajah ilal kalam daripada hajat untuk berbicara. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan satu makalah lagi. Wal makalah, mana dia? Wa in nama dan hanya saja. Lanjutannya ini, wa in nama dan hanya saja, subbihal qalbu, diserupakan hati, bil bahri dengan lautan, li syiddati amkihi wattisaihi, karena sangat dalamnya lautan dan sangat dalam luasnya lautan. Laut itu sangat luas ya, sangat dalam. Begitu juga hati kita ini sangat luas dan sangat dalam, karena yang tahu hakikat hati itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, saking dalam dan luasnya hati kita. Mari kita perbaiki hati kita ya, untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan makalah yang selanjutnya. Wal makalah as-sadisa asyarah, makalah yang ke-16. Kila, dikatakan, inna syahwata tusirul muluk abidan. Sesungguhnya syahwat itu bisa menjadi raja ya. Raja bisa menjadi abidan, seorang hamba. Gara-gara syahwat, seorang raja bisa menjadi hamba. Fa inna man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Karena sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu, maka dia menjadi budak sesuatu. Jadi berdasarkan makalah ini ya, jangan sekali-kali kita mencintai sesuatu apapun karena nanti kita diperbudak oleh sesuatu itu. Yang wajib kita cintai hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang wajib kita cintai hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita ini Abdullah, hamba Allah. Kita ini bukan Abdul Fulus, bukan hamba uang. Karena itu jangan mencintai uang ya, melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mencintai dunia melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasobru, dan sobar, yasirul abid, mamlukan, menjadikan seorang hamba, mulukan, itu seorang raja. Kenapa? Li'annal abda, karena sesungguhnya abda, yasiruhu ya, menjadikannya, yanalu ma yurid ya. Li'annal abda, karena sesungguhnya hamba, bisobrihi, dengan sabarnya hamba,
yanalu ma yurid, dia akan memperoleh apa yang dia inginkan. Jadi di sini kita bisa memahami ya, seorang hamba bisa menjadi raja ya kalau dia tidak mencintai sesuatu yang ada pada dirinya, karena ketika dia sabar ya, kesabaran itu akan menjadikan apa yang dia inginkan itu berhasil. Ala taro ay ala yasilu ilmuka, apakah kamu tidak tahu, atau yakni apakah ilmu kamu tidak sampai ila qissati Sayyidil Karim bin Al Karim Yusuf As-Sadiq bin Yakub As-Sobur bin Ishaq Al-Halim bin Ibrahim Al-Holil Al-Awwah alaihimussalam. Jadi wa Zulaiho dan Zulaiho. Jadi kita melihat di sini, kita oleh pengarang diminta untuk memperhatikan kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha ya. Apa itu kisahnya? Pak innaha ahabbat Sayyidana Yusuf, bahwa Siti Zulaikha mencintai Nabi Yusuf nihayatal hubbi, dengan cinta yang sangat, atau cinta yang maksimal, atau cinta yang terlalu banyak. Nah, karena cintanya terlalu banyak itu, kemudian dia mau melakukan perbuatan dosa ya, yaitu perbuatan zina, di mana Zulaikha ya ingin mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena Nabi Yusuf ini orang yang bisa mengendalikan nafsunya, Nabi Yusuf tidak mau diajak perbuatan maksiat oleh Zulaikha. Wahwa, dan Nabi Yusuf yasbiru sabar ala makriha wa adaitiha, dari daya paksa Zulaikha dan cacian atau sakitan menyakiti oleh Zulaikha ya. Nah, dari kisah ini kita bisa memahami bahwa janganlah kita ini diperbudak oleh nafsu kita, karena ketika kita diperbudak oleh nafsu kita, bagaimanapun tingginya derajat kita, apakah kita itu seorang raja, itu akan menjadi seorang hamba ya. Apapun jabatan kita, ketika diperbudak oleh nafsu kita, maka itu kita menjadi budak dari nafsu kita. Padahal dijelaskan di atas, nafsu ini harus kita manage ya, kita atur sebaik-baiknya. Kita tidak dikendalikan oleh nafsu, tetapi kita yang mengendalikan nafsu kita. Para pendengar rahimakumullah, demikian materi pengajian pada kali ini dari kitab Nashahul Ibad. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya kita ini harus tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kita ini dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Dan juga kita penting ya mengobati penyakit batin kita ya dengan tahalli, tajalli. Tahalli ini mengosongkan si penyakit-penyakit batin ya. Kemudian tahalli diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Tajalli, maka nanti hati kita menjadi bersih ya, kita ma'rifatullah, insya Allah kenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.